Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Syafa Kamilatul Ulaya, mahasiswi UN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi pendidikan bahasa Arab semester 3. Di sini saya akan mereview dan sedikit mengulas sebuah buku tentang ilmu shorof yang berjudul Belajar Mudah Ilmu Shorof dengan Matan Al-Bina wal Asas. Buku ini ditulis oleh Dr. Haji Mussawar MAG, yang mana beliau adalah seorang dosen sekaligus dekan Fakultas Syariah di Universitas Islam Mataram. Buku yang tebalnya sekitar 185 halaman ini, di dalamnya terdapat 8 bab yang membahas mengenai ilmu shorof dengan matan al-bina wal asas. Buku ini diawali dengan pembahasan dasar mengenai ilmu shorof, yaitu di bab pertama dibahas tentang sulasi mujarrad. Nah, sulasi mujarrad ini adalah bentuk kata yang tersusun atau yang terdiri dari 3 huruf asal atau huruf asli. Di buku ini dijelaskan sulasi mujarrad itu ada 6 bab. Di antaranya yang pertama ada fa'ala yaf'ulu, kemudian yang kedua ada fa'ala yaf'ilu, kemudian ada yang ketiga fa'ala yaf'alu, kemudian yang keempat ada fa'ila yaf'alu, kemudian yang kelima ada fa'ula yaf'ulu, dan yang terakhir adalah fa'ila yaf'ilu. Kemudian di bab kedua yaitu ada pembahasan mengenai fi'il mazid. Jika sebelumnya sulasi mujarrad itu ialah kata yang tersusun dari 3 huruf asli, di sini fi'il mazid adalah fi'il yang ketambahan huruf. Jadi fi'il mazid ini di buku ini dijelaskan ada 3 macam. Yang pertama itu ada fi'il yang ketambahan 1 huruf, kemudian fi'il yang ketambahan 2 huruf, dan yang ketiga adalah fi'il yang ketambahan 3 huruf. Nah, di fi'il yang ketambahan 1 huruf itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada fi'il yang ketambahan hamzah. Jadi wazannya adalah af'ala yuf'ilu. Nah, kata aslinya yaitu fa'ala yuf'ilu, jadi ditambahkan hamzah jadinya af'ala yuf'ilu. Contohnya ada akroma yukrimu. Kemudian yang kedua ada ketambahan tasydid. Ketambahan tasydid ini wazannya ada fa'ala yufa'ilu. Contohnya ada farroha yufarrihu atau karroma yukarrimu. Kemudian yang ketiga ada ketambahan alif. Ketambahan alif ini wazannya ada fa'ala yufa'ilu. Contohnya ada qatala yuqatilu dan lain sebagainya. Kemudian macam fi'il mazid yang kedua yaitu ketambahan 2 huruf. Di sini ada 5 bab atau 5 wazan, yaitu yang pertama ada ketambahan alif dan nun. Nah, wazannya adalah in fa'ala yanfa'ilu. Contohnya in kasaro yankasiru. Kemudian yang kedua ada ketambahan alif dan ta. Wazannya yaitu ifta'ala yafta'ilu. Kemudian contohnya ada ijtama'a yajtami'u. Kemudian yang ketiga ada ketambahan alif dan tasydid. Wazannya adalah if'alla yaf'allu. Ada contohnya ihmarra yahmarru. Kemudian yang keempat ada ketambahan huruf ta dan tasydid. Wazannya adalah tafa'ala yatafa'alu. Contohnya ada takallama yatakallamu. Kemudian yang kelima ada ketambahan huruf ta dan alif. Wazannya adalah tafa'ala yatafa'alu. Kemudian ada contohnya taba'ada yataba'adu. Seperti itu. Kemudian macam fi'il mazid yang terakhir ada fi'il yang ketambahan 3 huruf. Di buku ini dijelaskan ada 4 bab atau 4 wazan yang ketambahan 3 huruf, yaitu diantaranya yang pertama ada ketambahan huruf alif, sin, dan ta. Wazannya adalah istaf'ala yastaf'ilu. Jadi contohnya istaghfara yastaghfiru.
Kemudian yang kedua ada ketambahan huruf alif, wawu, dan ain. Wazannya adalah if'au'ala yaf'au'ilu. Di sini ada contohnya ihdaudaba yahdaudibu. Kemudian yang ketiga ada ketambahan huruf alif, wawu, dan tasydid. Wazannya adalah if'awwala yaf'awwilu. Ada contohnya i'lawwata ya'lawwitu. Kemudian yang keempat ada ketambahan alif di depan, kemudian alif di setelah ain fi'il dan tasydid. Wazannya adalah if'ala yaf'alu. Contohnya ada isfarra yasfarru. Seperti itu. Kemudian bab ketiga di buku ini ada tentang rubai mujarrad. Jika sebelumnya pada bab 1 dibahas tentang sulasi mujarrad, sekarang ada rubai mujarrad. Jadi rubai mujarrad ini adalah kata yang tersusun atau terdiri dari 4 huruf asli. Nah, wazannya ada fa'lala yufa'lilu. Nah, contohnya yaitu dahroja yudahriju, seperti itu. Selanjutnya di bab keempat dibahas tentang mulhaq dahroja. Jadi mulhaq dahroja ini merupakan pengembangan dari bab sebelumnya, yaitu bab rubai mujarrad yang disebutkan namanya mulhaq, yang artinya dihubungkan. Jadi mulhaq ini dihubungkan dengan kata dahroja, jadi namanya mulhaq dahroja. Di buku ini disebutkan mulhaq dahroja itu ada 6 bab. Kemudian di bab kelima ada pembahasan mengenai rubai mazid. Jadi maksudnya rubai mazid ini ialah fi'il rubai atau fi'il yang terdiri dari 4 huruf itu ketambahan huruf lain, jadi dinamakan fi'il rubai mazid. Di sini dijelaskan fi'il rubai mazid itu ada 2 macam. Yang pertama ada ketambahan 1 huruf, yaitu wazannya ada tafa'lala yatafa'lalu, itu ada ketambahan huruf ta. Kemudian yang kedua ada ketambahan 2 huruf. Nah, di 2 huruf ini ada 2 wazan. Wazan yang pertama ketambahan huruf alif dan huruf nun, jadi wazannya if'anlala yaf'anlilu. Kemudian wazan yang kedua ada ketambahan huruf alif dan juga tasydid, jadinya if'allala yaf'allilu, seperti itu. Selanjutnya di bab ke-6 ada yang namanya mulhaq tadahroja. Nah, mulhaq tadahroja ini ialah bentuk kata yang disamakan bunyinya dengan kata tadahroja. Jadi mulhaq tadahroja ini jumlahnya ada 5 bab. Kemudian di bab ke-7 ini ada pembahasan mengenai mulhaq ihranjama. Jadi kalau sebelumnya mulhaq tadahroja itu katanya disamakan dengan kata tadahroja, di mulhaq ihranjama ini juga sama, tapi katanya disamakan dengan ihranjama. Nah, di mulhaq ihranjama ini terdiri dari 2 bab. Selanjutnya di bab terakhir, di bab ke-8 ini dibahas tentang fi'il salim dan fi'il ghairu salim. Apa sih fi'il salim dan ghairu salim itu? Fi'il salim ialah fi'il yang selamat. Maksudnya gimana? Maksudnya ialah fi'il yang selamat dari huruf-huruf ilat. Nah, huruf ilat ini ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Jadi fi'il salim ialah fi'il yang selamat dari ketiga huruf tersebut. Dan sedangkan fi'il ghairu salim ialah fi'il yang tidak selamat. Jadi fi'ilnya itu terdapat huruf alif, wawu, atau ya. Seperti itu. Itu tadi sedikit ulasan mengenai bab-bab yang ada di dalam buku Belajar Mudah Ilmu Shorof dengan matan Al-Bina wal Asas, yang mana buku ini tuh sangat cocok untuk menjadi referensi ataupun rujukan bagi yang ingin belajar ilmu shorof lebih mendalam. Jadi buku ini isinya cukup lengkap dan juga disertai dengan contoh-contoh yang mudah dipahami oleh pembacanya.
Mungkin cukup sekian review buku dari saya. Semoga video ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman semua jika ingin membeli buku Belajar Mudah Ilmu Shorof dengan matan Al-Bina wal Asas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.